Yang pertama ada Rifameliana dengan NIM 1015. Yang kedua ada MP Vira Bahari dengan NIM 1023. Yang ketiga ada Wiwit Mila Rahayu dengan NIM 1024. Yang keempat ada Noven Kristina BR Silalahi dengan NIM 1067. Yang kelima ada Niputu Widya Kusuma Dewi dengan NIM 1116. Dan terakhir ada Rizda Amalia Mansur dengan NIM 1118. Selamat menonton. Sebelum membahas protein, kita bahas makronutrien dulu yuk. Makronutrien merupakan nutrisi yang berperan sebagai sumber kalori atau energi, di mana energi yang dihasilkan diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang besar untuk memberikan tenaga secara langsung bagi tubuh. Makronutrien gak cuma protein aja loh, ada juga karbohidrat dan lemak. Karbohidrat menyumbang 45-65% energi bagi tubuh dan menghasilkan 4 kalori per gram. Protein menyumbang 10-35% energi bagi tubuh dan menghasilkan 4 kalori per gram. Sedangkan lemak menyumbang 20-35% energi bagi tubuh dan menghasilkan 9 kalori per gram. Nah, sekarang kita bahas protein ya. Secara kimiawi, protein tersusun dari asam amino, yaitu senyawa organik yang terbuat dari karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, atau belerang. Asam amino adalah struktur pembangun protein. Terdapat 20 asam amino penyusun protein di mana semuanya memiliki gugus amina atau NH2. Pada dasarnya, semua struktur asam amino itu sama loh. Terdiri dari gugus karboksilat, amina, hidrogen, dan gugus R. Rantai samping atau gugus R berperan untuk menentukan jenis asam amino sebagai pembentuk protein. Seperti contohnya alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, leusin, isoleusin, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat struktur asam amino di bawah itu ya. Asam amino esensial merupakan salah satu jenis asam amino yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh manusia, sehingga perlu diperoleh dari makanan. Ada 10 yang termasuk asam amino esensial loh, yaitu lisin, leusin, isoleusin, treonin, metionin, valin, triptofan, fenilalanin, histidin, dan arginin. Ngomong-ngomong, kalian udah tahu belum sih protein itu sebenarnya untuk apa? Jadi yang pertama, protein itu penting banget loh untuk pertumbuhan, terutama untuk anak-anak, remaja, dan wanita hamil. 10-35% kalori harus berasal dari protein. Yang kedua, protein itu penting banget untuk membantu perbaikan jaringan, fungsi kekebalan, dan sebagai enzim. Protein itu juga berperan sebagai hormon antibodi untuk mengontrol pergerakan cairan di dalam tubuh. Eits, nggak cuma itu, protein itu juga berperan sebagai energi saat karbohidrat tidak tersedia, mempertahankan massa otot tanpa lemak, serta berperan penting dalam sintesis enzim. Oh iya, klasifikasi protein dibagi menjadi 2 jenis loh. Yang pertama, berdasarkan nilai gizi, dan yang kedua, berdasarkan struktur kimia. Berdasarkan nilai gizinya, protein dibagi menjadi 2 jenis, yaitu protein lengkap dan protein tidak lengkap. Protein lengkap mengandung seluruh asam amino esensial dalam kadar yang tepat yang dibutuhkan oleh tubuh guna mendukung pertumbuhan serta pemeliharaan jaringan. Protein hewani merupakan contoh protein dengan kandungan asam amino esensial lengkap. Kecuali gelatin ya. Contoh bahan pangan yang mengandung protein lengkap ini adalah telur dan susu. Protein tidak lengkap merupakan protein yang tidak mengandung seluruh asam amino esensial dalam kadar yang tepat yang dibutuhkan oleh tubuh guna mendukung pertumbuhan serta pemeliharaan jaringan. Berdasarkan struktur kimianya, protein dibagi menjadi 4 jenis, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Primer protein mengacu pada urutan asam amino dalam rantai polipeptida protein yang diikat oleh ikatan peptida. Seperti pada gambar di bawah. Struktur sekunder protein terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan seperti alpha helix dan B plated sheet.
seperti gambar di bawah. Struktur tersier protein mengacu pada susunan 3 dimensi dari struktur protein yang terbentuk dari interaksi struktur sekunder satu dengan yang lain, yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen, ikatan ion, ataupun ikatan disulfida. Misalnya, membentuk rantai double helix. Struktur tersier dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, protein globular, dan yang kedua, fibrous protein atau protein bentuk serabut. Protein globular berbentuk bola, terdapat pada cairan jaringan tubuh, dan mudah berubah karena pengaruh suhu. Contoh protein ini adalah albumin, histon, dan protamin. Fibrous protein atau protein bentuk serabut merupakan protein yang terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral menyerupai batang yang kaku. Protein ini terdapat dalam unsur-unsur tubuh seperti kolagen, elastin, keratin, dan miosin. Struktur kuartener protein mengacu pada agregasi rantai polipeptida individu dengan ikatan elektrostatik. Protein struktur kuartener ini merupakan protein yang paling kompleks karena terbentuk atas lebih dari satu rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen dan interaksi asam amino hidrofobiknya. Tetapi, terkadang protein ini terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Misalnya pada hemoglobin yang pada proteinnya terselip ion Fe3+. Struktur molekul hemoglobin ada pada gambar di samping ya. Wah, strukturnya kompleks sekali ya. Kali ini kita membahas nitrogen, di mana nitrogen ini sendiri merupakan salah satu unsur penyusun protein. Kita bahas keseimbangan nitrogen dulu ya. Di orang dewasa, metode keseimbangan nitrogen diukur pada berbagai tingkat konsumsi protein. Keseimbangan nitrogen dinilai dari perbandingan antara jumlah nitrogen yang dikonsumsi dengan nitrogen yang dikeluarkan melalui urin, feses, kulit, dan jalur metabolisme lainnya. Jika asupan nitrogen yang dikonsumsi dari makanan melebihi ekskresi nitrogen, maka disebut sebagai keseimbangan nitrogen positif. Sedangkan keadaan di mana asupan nitrogen dari makanan lebih sedikit dibandingkan ekskresi nitrogen disebut sebagai keseimbangan nitrogen negatif. Keseimbangan nitrogen akan tercapai bila nitrogen yang dikonsumsi sama besar dengan nitrogen yang diekskresikan. Hingga dapat disimpulkan bahwa keadaan di mana asupan nitrogen sama dengan ekskresi nitrogen disebut sebagai keseimbangan nitrogen. Oh iya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan nitrogen loh. Keseimbangan nitrogen positif dipengaruhi oleh kehamilan, laktasi, pertumbuhan, pemulihan dari penyakit, atau tahap penyembuhan. Sedangkan keseimbangan nitrogen negatif dipengaruhi oleh faktor kelaparan dan malnutrisi energi protein. Kita akan membahas secara singkat metabolisme protein. Metabolisme protein itu sendiri ada 4 tahap loh. Pertama adalah produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh dan digesti protein diet serta sintesis asam amino di hati. Tahap kedua adalah pengambilan nitrogen dari asam amino. Tahap ketiga, katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Terakhir, sintesis protein dari asam-asam amino. Terakhir, kita akan membahas tentang sumber protein pada makanan yang dibagi menjadi 2 sumber. Yang pertama adalah sumber protein hewani dan yang kedua adalah sumber protein nabati. Sumber protein hewani pertama dapat diperoleh dari brown meat, misalnya daging sapi, daging kambing, daging domba, dan daging babi. Yang kedua dapat diperoleh dari white meat, misalnya ayam dan ikan. Dan sumber ketiga dapat diperoleh dari makanan pengganti daging seperti susu dan keju. Untuk sumber protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan dan polang-polangan. Nah, makanan-makanan tadi mudah ditemui di sekitar kita bukan? Jadi jangan lupa untuk penuhi asupan protein tubuhmu ya.